Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam dan Publik, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, kelompok 6 semester 1. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey Aditya SPD. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Atep Sukran sebagai moderator dan sudah pemateri 1, dan rekan saya Dede Firmansyah sebagai pemateri 2. Dan perkenalkan, nama saya Dede Firmansyah sebagai pemateri kedua. Di video kali ini kami akan membahas materi tentang abstrak. Baik, mungkin lanjut pada materi kali ini, yaitu abstrak. Pengertian abstrak. Abstrak merupakan ringkasan sebuah karya tulis ilmiah. Abstrak ditempatkan pada bagian awal karya tulis ilmiah untuk kepentingan publikasi. Pengertian abstrak menurut para ahli. Abstrak bisa dikatakan sebagai poin utama dari karya ilmiah. Abstrak berisi pernyataan ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting. Abstrak membuat latar belakang, masalah, dan tujuan penelitian, prosedur penelitian, ringkasan hasil penelitian, serta kesimpulan dan saran. Setiap unsur tersebut hendaknya diungkapkan dalam kalimat yang singkat dan jelas. Dengan demikian, seluruh abstrak menjadi tidak terlalu panjang. Oleh Santoso tahun 2009. Menurut Clarence W. Rowley mengungkapkan bahwa abstrak adalah serangkaian penyajian isi dari karya tulis ilmiah yang dibuat secara ringkas dan akurat dalam gaya yang sama dengan karya tulis aslinya. Abstrak menurut International Standard Organization atau disingkat ISO. Menurutnya, abstrak adalah suatu bagian dari uraian secara singkat tapi tetap akurat, sehingga dapat mewakili isi dari suatu karya tulis tanpa perlu diberikan lagi tambahan interpretasi atau kritik, dan tidak perlu melihat siapa yang membuat sari dari karangan tersebut. Isi abstrak. Abstrak dari segi isi dibagi menjadi dua, yaitu abstrak bersifat deskriptif dan abstrak bersifat informatif. Abstrak bersifat deskriptif menggambarkan hanya tujuan dan ruang lingkup isi tulisan, tetapi tidak menyebutkan hasil dan kesimpulan isi tulisan. Selanjutnya, abstrak bersifat informatif. Abstrak yang bersifat informatif memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, pendekatan atau metode, hasil, dan kesimpulan isi tulisan. Oleh karena itu, unsur-unsurnya lebih banyak, maka abstrak informatif lebih panjang dari abstrak deskriptif. Tulisan-tulisan dalam jurnal ilmiah biasanya menggunakan abstrak informatif ini. Selanjutnya, karakteristik abstrak. Karakteristik abstrak yang baik ada 5, yaitu ringkas, yang kedua jelas, yang ketiga tepat, keempat berdiri sendiri, dan kelima objektif. Selanjutnya, materi mengenai abstrak akan dilanjut oleh pemateri kedua, yaitu Dede Firmansyah. Alhamdulillah, kita lanjut tentang teknik penulisan abstrak. Ada beberapa teknik yang harus kita gunakan dalam penulisan abstrak. Yang pertama yaitu ditulis dengan jarak ketik satu spasi, yang dimana di laptop atau komputer Anda itu harus diketik dengan 1 spasi aja. Itu yang kedua yaitu terdiri dari 50 sampai 75 kata untuk abstrak artikel, dan antara 200 sampai 300 kata untuk abstrak laporan penelitian di luar kata depan dan di luar kata sambung. Yaitu ditulis dalam bentuk kalimat dasar dan buang kalimat yang sifatnya memberikan keterangan pelengkap. Jadi hanya inti-intinya saja, teman-teman. Itu abstrak itu dibuat dalam 1 paragraf. Jadi abstrak itu hanya 1 paragraf. Ditulis sebelum bab pendahuluan dan ditulis rata kanan kiri
ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12 font dan diberi kata kunci yang terdiri maksimal 5 kata. Nah, jangan lebih dari 5 kata kalau menulis kata kunci. Produksi naskah ilmiah. Yang selanjutnya adalah kesimpulan, yang dimana ketika kita membahas abstrak, pasti abstrak itu secara pengertian adalah keseluruhan rangkuman dari penelitian. Dapat dikatakan bahwa abstrak merupakan suatu komponen yang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai suatu penelitian yang ada di dalam karya tulis ilmiah tersebut. Abstrak akan ditulis secara ringkas, mudah baca, akurat, jelas, dan padat. Oleh karena itu, total kata yang ada di dalam abstrak pada karya tulis ilmiah umumnya sekitar 250 sampai 400 kata saja. Agar dapat menyusun abstrak yang baik, penulis harus memperhatikan sifat-sifat abstrak, yaitu 1. Ringkas, 2. Jelas, 3. Tepat, 4. Berdiri sendiri, yang 5. Objektif. Adapun contoh-contoh abstrak dapat kita lihat di sebuah jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, makalah, dan karya ilmiah lainnya. Nah, segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.